Ada Pak Adi bersama Bu Ani berjalan-jalan ke pasar berwajah masam. Atas berdirinya saya di sini, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larissa Iza Salsabila dari MTSN 2 Banyuwangi. Berdirinya saya di sini akan membawakan sebuah pidato berjudul Pentingnya Belajar untuk Masa Depan Suatu Hari Nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah MTSN 2 Banyuwangi, Ibu Uswatun Hasanah SAG, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf yang saya hormati, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah melimpahkan nikmat dan karunia sehingga kita dapat menghadiri acara ini tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pentingnya belajar untuk masa depan suatu hari nanti. Yang kalian ketahui, belajar merupakan proses mendapatkan ilmu sehingga ada perubahan dari sebelumnya. Ketika belajar, kita mampu menginternalisasi sesuatu yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan berdampak pada perubahan kehidupan kita. Karena belajar itu tidak terbatas sampai pendidikan formal, tetapi juga bisa didapat dari segala arah. Dalam sebuah hadis pun disebutkan tentang keutamaan mempelajari ilmu pengetahuan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hukum menuntut ilmu bagi muslim adalah wajib, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Apa saja sih keutamaan menuntut ilmu? Keutamaan menuntut ilmu: 1. Ilmu adalah warisan para nabi. 2. Menuntut ilmu merupakan sebuah jalan menuju surga. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat seseorang. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi kebaikan. 5. Manfaat yang akan terus mengalir walaupun sudah meninggal. Tanpa belajar, kita tidak akan bisa mengetahui apa-apa. Kita tidak akan bisa mempunyai ilmu pengetahuan. Dalam belajar, kita akan menjadi pintar dalam hal apapun. Karena kita mempunyai ilmu, ilmu sangatlah berguna untuk masa depan kita semua. Dan apa sajakah manfaat belajar itu? Yaitu antara lain: 1. Membantu memahami identitas diri. 2. Membantu memahami peristiwa terkini. 3. Menjadi warga negara yang berwawasan. 4. Mengetahui peristiwa atau kejadian masa lalu. 5. Terinspirasi oleh masa lampau atau sejarah. 6. Manfaat bagi profesi. 7. Sebagai media pendidikan dan pembelajaran. 8. Memberikan kemampuan analisis yang baik. Jenis-jenis belajar ada 3 macam, yaitu belajar efektif, belajar kognitif, dan
dan belajar psikomotor. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, dan serta dapat memberikan perubahan suatu perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, teori belajar kognitif adalah teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses, antara lain analisis, mengolah informasi, prediksi, dan problem solving. Teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Dan belajar psikomotor merupakan hasil belajar yang penyampaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melihatkan dan kekuatan fisik. Mata pelajaran yang berkaitan dengan psikomotor adalah mata pelajaran yang lebih berorientasi dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik dan keterampilan tangan. Dari beberapa pengertian belajar di atas, dapat ditarik kesimpulan memahami identitas diri. 2. Membantu memahami peristiwa terkini. 3. Menjadi warga negara yang berwawasan. 4. Mengetahui peristiwa atau kejadian masa lalu. 5. Terinspirasi oleh masa lampau atau sejarah. 6. Manfaat bagi profesi. 7. Sebagai media pendidikan dan pembelajaran. 8. Memberikan kemampuan analisis yang baik. Jenis-jenis belajar ada 3 macam, yaitu belajar efektif, belajar kognitif, dan belajar psikomotor. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, dan serta dapat memberikan perubahan suatu perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, teori belajar kognitif adalah teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses, antara lain analisis, mengolah informasi, prediksi, dan problem solving. Teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Dan belajar psikomotor merupakan hasil belajar yang penyampaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melihatkan dan kekuatan fisik. Mata pelajaran yang berkaitan dengan psikomotor adalah mata pelajaran yang lebih berorientasi dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik dan keterampilan tangan. Dari beberapa pengertian belajar di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir. Demikian pidato ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wallahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.